Kata-kata Pak Prabowo untuk Bobi Nasution. Gaya gugup. Bapaknya pahlawan, bapaknya jago perang. Tolong, ini semua dibantu. Menangkan mereka. Koalisi Indonesia Maju harus menjadi koalisi permanen yang kuat untuk mempertahankan NKRI. Indonesia kuat, adil dan makmur, saudara-saudara sekalian. Dan yang paling penting, anak muda kita, Bobi Nasution. Bagaimana ini? Pantas atau tidak? Pantas atau tidak? Hah? Pantas atau tidak memimpin Sumatera Utara, saudara-saudara sekalian? Nanti ada yang protes. Oh, terlalu muda. Yang penting rakyat Sumatera Utara pantas atau tidak memimpin. Bobi Nasution untuk Sumatera Utara. Wah, ini sudah didukung oleh Giliran saya yang membantu Bu Khofifah dan Pak Sigar Jambi nih lah, rambutnya Mas Gibran nih lah, Jan kayak apa? Artis Korea. Lanjutkan 2 periode. gantian saya yang membantu Bu Khofifah dan Pak Emil Dardak, dan saya mohon Bapak Ibu semua ya, mesinnya tetap dipanaskan. Jadi kita doakan yang terbaik untuk beliau berdua. Jelajah. Ya, seperti yang kita tahu kemarin bahwa Bu Khofifah itu setelah umroh totalitas mendukung Prabowo Gibran. Pun sebelumnya juga Mas Emil Dardak itu sudah all in ke Prabowo Gibran. Jadi ya nggak salah kalau akhirnya setelah Bu Emil dan Mas Emil Dardak mau lanjut di Jawa Timur, Mas Gibran mendukung. Karena ya emang harus dari daerah sama pusat itu harus satu visi, satu misi biar pembangunannya bisa searah, sejalan dan satu tujuan. Guys, anak-anak jenderal, Ahok buka suara soal PDIP mau usung Anies jadi cagup DKI. Ko, selamat malam Ko. Kok mau jadi jurkamnya Anies? Yang bener kok. Yang bener. Aku rasa di dalam hatinya kok Ahok di ogah guys. Karena kita tahu ya, tahun 2017 mereka ini nggak akur guys. Oke lah, politik itu tidak ada yang abadi. Yang abadi itu kepentingan, oke. Tapi mereka berdua ini kayaknya susah untuk disatukan guys, susah guys. Cobalah kita tanya kok Ahok nanti guys ya. Aduh guys. Tapi guys, kalau ini benar terjadi, sepertinya ada anak abah dan anak jenderal jilid 2. Untuk itu kawan-kawan, ayo, karena Jakarta menjadi barometernya Indonesia, kita kompak lagi, kita kompak, kita kuat dan kita menang. Tingkatkan lagi nanti militansi kita ya. Biar Jakarta, gubernur Jakarta yang menang adalah gubernur pilihannya Pak Prabowo. Itu guys, ya. Itu salam anak-anak jenderal. Salam 2 jari. Kita kompak, kita kuat, kita menang. Boom, 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 meledak bos. Soal posisinya Kang Emil itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI. Demikian. Pasti ketua umum kami
dan tim pilkada DPP Partai Golkar mengkajinya secara mendalam terkait dengan rekomendasi tersebut. Tapi dengan keputusan Bang Dasko barusan gitu, apakah memang ada perbedaan pendapat antara Golkar dan Gerindra? Saya rasa bukan berbeda, tetapi pasti akan sama. Bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Sejauh ini Partai Golkar mempertimbangkan hasil survei. Pak Emil sendiri ditugaskan di 2 provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Berarti beda dong sama Golkar yang ngasih rekomendasi di Jawa Barat? Ya, kita menunggu keputusan partai. Oh, berarti Gerindra akan mengusung RK di Jakarta ya Bang? Dengan kader internal Gerindra atau gimana gitu? Ya kira-kira begitulah. Gitu. Saya suka tuh sama anak muda seperti Gibran. Saya kira dia seorang anak muda yang mencoba membuat dirinya sebagai seorang Gibran yang mandiri, Gibran yang berprestasi, terlepas dia anak seorang presiden. Banyak orang tidak menyadari dan mengira menjadi seorang anak presiden itu gampang. Menjadi anak seorang presiden itu cenderung untuk dibully. Cenderung seolah-olah kalau dia berhasil, itu karena bapaknya. Cenderung kalau bapaknya tidak disukai oleh masyarakat, oleh supporternya, si anak menanggung dosanya. Seperti itu kan, persis ya yang dikatakan. Jadi kalau para aktivis pro demokrasi misalnya mengatakan bahwa mereka kecewa dengan kecewa dengan Pak Jokowi, ya silakan. Mungkin mereka punya alasan sendiri kenapa mereka kecewa sama Pak Jokowi. Tapi dengan mengatakan karena dia kecewa sama Pak Jokowi, lalu perlu mendiskreditkan seorang Gibran, menurut saya, ya, mereka bukanlah orang yang pro demokrasi. Karena kalau kita mengatakan menggunakan jargon bahwa kita adalah aktivis, ya, aktivis atau kelompok pro demokrasi, kita orang yang mau mendengar, menyimak, mau mufakat musyawarah sesuai dengan azas falsafah Pancasila kita untuk melihat kenapa ada suatu sikap yang berbeda dari yang kita harapkan. Kita harus mau ya dan mampu melihat tidak dari cara berpikir kita, tidak dari perspektif kita. Jadi saya pikir terlalu mudah para aktivis-aktivis ini menamakan dan membuat jargon pro-demokrasi. Pada saat yang sama saya kira mereka menginjak-injak unsur dari demokrasi itu sendiri. Buat saya kita harus banyak belajar lah ya tentang hal itu sebelum kita mendakwa orang lain. Nanti akhir tahun kita punya sekolah AI di Solo Teknopark ya. Itu di investasi dari Nvidia itu perusahaan microchip terbesar di dunia ada di situ ya. Sip. Ya. Itu kamu Muslim, kenapa kamu mendukung kayak teman-teman minoritas kayak gitu? Memangnya nggak boleh? Nah itu. Ini dari Solo semuanya yang di sini ya? Sukoharjo. Ya, Solo dan sekitarnya lah ya. Solo Raya. Tahu nggak apa komen-komen orang-orang ketika Solo itu pertama kalinya merayakan Natal besar-besaran di balik kota? Hampir sama. Dikafir-kafirkan dan lain, tapi nggak masalah. Ya. Kalau saya sih lebih ke bagaimana ketika ada acara-acara keagamaan, UMKM itu bisa laris, ojol laris, yang punya persewaan tenda laris, MC laris, itu. Terus di tiap tahun kan kita besarkan semua kan acara-acara. Kemarin ada yang terlibat di acara di Keranasda sama PKK enggak? Iya, siapa nih? Itu putaran duit untuk UMKM-nya aja hampir 4M lebih loh. Ya itu. Bukan dong. Ya kita bukan bicara masalah itu tadi ya. Kita bicara bagaimana pertumbuhan ekonomi, okupansi hotel, keterlibatan anak-anak muda, keterlibatan UMKM. Sekarang kan kayak di sini kemarin ada yang nonton Andre Taulani and Friends ya di sini. Ini kan dulu tempat yang agak-agak serem, tempat-tempat yang semi-semi mangkrak, sekarang jadi tempat
untuk anak-anak muda yang produktif. Ini dulu isinya rayap semua loh. Isinya rayap, alat-alat, oh nggak kelihatan ketutupan stage. Di sana kan alat-alatnya juga sudah sangat jadul, kita perbarui semua. Kalau sekarang mau izin Pak Menko, kalau disuruh sekarang kita memberikan public space seluas-luasnya untuk anak-anak muda, biar anak-anak muda punya kegiatan yang produktif. Banyak public space yang gratis, kita gratiskan semua. Dan kadang-kadang kalau ada IO, ada acara-acara muda yang perlu menutup jalan pun kita iakan semua. Kita nanti bulan depan kita resmikan Balai Kambang ya. Itu nanti jadi tempat baru lagi untuk anak-anak muda. Ya itu ya, memang jangan berkecil hati di head space, ada orang bully itu ya diemin aja. Santai-santai. Itu kita ngalami tiap hari, dan itu ya buat seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, buat lucu-lucuan. Dan sebenarnya kalau kita kapitalisasi itu sebenarnya bisa jadi kekuatan. Dulu masalah asam folat, asam sulfat itu saya memang ngakui salah. Dan ketika saya ngomong gitu tuh audiennya nggak ada yang ngeh juga Pak sebenarnya. Justru netizen yang ngeh. Jadi karena kejadian itu saya langsung minta maaf. Tapi setelah itu program makan siang gratis kami jadi kayak terangkat sekali. Nah ini kita lihat positifnya aja. Ya, blokan baik Pak Wong itu. Kalau punya calon presiden, sekarang sudah wakil presiden yang terpilih ya. Jadi bisa melihat peluang, bisa menyaksikan sesuatu itu dari sudut pandang yang bermanfaat bagi khalayak. Nah ini salah satu alasan kenapa saya mendukung Prabowo Gibran. Pak Emil mengidolakan siapa? Banyak yang saya idolakan, tapi kan paling diidolakan kalau manusia itu kan tentunya Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi, ayo. Jujur orang tua sendiri dulu. Baru. Iya. Tapi kalau banyak ya, karena begini, semakin kita bertumbuh, kita akan sadar orang punya kelebihan dan kekurangan. Sehingga dari sini kita mengagumi sisi tertentu, dari beliau kita mengagumi sisi tertentu. Jadi kayak contoh seluruh presiden Indonesia tentu menjadi idola saya. Oke. Juga misalnya Bu Khofifah, nah itu idola saya, itu Bu Khofifah. Idola jenengan juga ya? Iya. Iya. Istri sendiri boleh diidolakan nggak? Oh boleh. Iya. Ini istrinya Pak Emil, pokoknya kalau ada orang kena flu pasti langsung nyebut istrinya Pak Emil. Kok bisa Pak? PKS dan PDIP bersatu. Anies maju jadi gubernur DKI Jakarta. Anies dikabarkan ingin maju kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan PDIP siap mengusung Anies. Pengamat menilai dua partai terbesar ini bisa berkolaborasi. Kendati berbeda ideologi, kenyataannya selama ini PDIP dan PKS punya pengalaman untuk berkoalisi di sejumlah daerah. Anies nantinya akan ditantang oleh Ridwan Kamil. Terus gimana? Apakah Kaisang jadi maju pilkada DKI? Kalian pilih Anies atau Ridwan Kamil nih? Komen yuk!